Ukraina akan memberikan target yang dapat diserang di Rusia kepada Amerika. Hal ini agar Gedung Putih memberikan izin penggunaan Army Tactical Missile System atau ATACMS. Menteri Luar Negeri Ukraina Rustam Umerov akan berada di Washington minggu ini. Andriy Yermak, penasihat senior Presiden Volodymyr Zelensky, juga akan ikut serta dalam kunjungan tersebut. Mereka akan melakukan upaya terakhir untuk minta izin penggunaan ATACMS. Hal tersebut terungkap dalam laporan Politico yang mengutip 3 orang yang mengetahui upaya Ukraina tersebut. Amerika selama berbulan-bulan telah mengatakan mencabut pembatasan senjata tidak akan membuat perbedaan strategis dalam perang. Hal ini karena Rusia telah memindahkan target terpentingnya termasuk pesawat. Aset-aset tersebut telah dijauhkan dari perbatasan. Namun Kiev disebut telah mengidentifikasi beberapa target bernilai tinggi yang dapat dicapai dengan rudal yang disediakan Amerika. Mereka berharap daftar tersebut akan memperkuat kampanyenya untuk meyakinkan Presiden Joe Biden agar berubah pikiran. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan tidak boleh ada pembatasan pada jangkauan senjata untuk Ukraina. Ini karena Rusia sendiri tidak memiliki pembatasan seperti itu. Dia mengatakan pembela kehidupan seharusnya tidak menghadapi pembatasan pada senjatanya. Kunjungan Umerov dan Yermak dilakukan saat Ukraina terus menekan serangannya di Kursk. Di sisi lain, Kiev juga menghadapi situasi kritis di Ukraina Timur ketika Rusia terus bergerak maju. Ukraina juga harus bergulat dengan dampak serangan rudal besar-besaran Moskow terhadap jaringan energinya. Pejabat Ukraina telah lama melobi pemerintah Biden untuk mencabut pembatasan senjata Amerika. Hal ini agar militernya dapat lebih mudah melancarkan serangan di dalam wilayah Rusia dan memukul mundur pasukan Rusia dari perbatasan. Gedung Putih sejak awal perang mengatakan mereka khawatir pencabutan pembatasan dapat memicu Rusia melancarkan serangan yang lebih agresif terhadap Ukraina. Meskipun eskalasi masih menjadi perhatian, pemerintah Biden baru-baru ini juga menekankan keyakinannya bahwa hanya ada sedikit keuntungan taktis. Ini mengingat Rusia telah memindahkan aset ke luar jangkauan. Washington juga menilai Ukraina tidak memiliki cukup ATACMS untuk menyerang target bernilai tinggi di Rusia. Kiev telah menggunakan banyak rudal tersebut dalam serangan mereka di dalam Crimea. Serangan yang dinilai pemerintah Biden berjalan baik bagi Ukraina. Sementara Amerika sendiri juga memiliki persediaan ATACMS terbatas yang dapat dikirimkan ke Kiev. Para pejabat dan anggota parlemen Ukraina bersikeras bahwa pencabutan semua pembatasan merupakan keharusan bagi upaya perang negara tersebut. Mereka mengklaim hal itu akan memberikan kebebasan lebih besar kepada militernya untuk melancarkan pertempuran ke Rusia. Tidak jelas kapan tepatnya Umerov dan Yermak akan tiba di Washington atau pertemuan lain apa yang akan mereka adakan selama berada di Amerika Serikat. Dalam perjalanan sebelumnya, para pejabat Ukraina telah bertemu dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Pada hari Senin, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan tidak ada perubahan pada kebijakan Amerika terkait pembatasan senjata. Menurutnya, pencabutan pembatasan senjata bukanlah keinginan baru dari Presiden Zelensky. Amerika akan terus melakukan pembicaraan dengan Ukraina terkait masalah tersebut, tetapi apa yang dibicarakan adalah hal yang rahasia. Beberapa pejabat Ukraina mengatakan mereka melihat tanda-tanda beberapa orang di pemerintahan Biden mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan dalam beberapa hari mendatang. Seorang anggota parlemen Demokrat yang mengetahui percakapan tersebut juga mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan permintaan Kiev. Zelensky dan Biden baru-baru ini juga berbicara melalui telepon, tetapi tidak secara khusus membahas permintaan untuk mencabut pembatasan. Namun kedua pemimpin itu berbicara lebih luas tentang permintaan Kiev agar Amerika mengirim senjata jarak jauh tambahan. Mereka juga berbicara tentang kemajuan Rusia di Pokrovsk dan strategi Ukraina untuk melawan di sana, sambil secara bersamaan mencoba maju di Kursk.
Setelah pembicaraan telepon tersebut, Biden mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 125 juta dolar Amerika untuk Kiev, atau sekitar 2 triliun rupiah. Pada hari yang sama, Amerika juga mengumumkan serangkaian sanksi tambahan terhadap Rusia. Kiev dan Washington juga sedang berunding agar Biden dan Zelensky dapat bertemu langsung di Majelis Umum PBB di New York bulan depan. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.